Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan edukasi narkotika penggunaan sabu-sabu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fauzi Pratama. Saya selaku dokter. Dan saya Aisyah Tiani sebagai perawat. Dan saya Donata Dana sebagai perawat. Dan saya Ismail selaku pasien. Saya Maleru Cahyani sebagai saudara pasien. Saya Nita Syanturi sebagai ibu pasien. Saya Deva Septiana sebagai pasien. Permisi sus. Ya, silakan ya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi seperti ini sus. Sepertinya saudara saya pecandu narkoba, tapi kami tidak tahu narkoba jenis apa. Jadi itu gimana ya sus ya? Bisa sebelumnya diceritakan gimana kronologinya. Jadi sebelumnya kita dapat laporan cerita-cerita dari tetangga-tetangga aja sus. Kalau anak kita ada dilihat pakai narkoba. Setelah itu kita ikutin, kita curiga. Ternyata benar kalau anak saya seorang pecandu narkoba. Waktu itu saya melihat mereka di semak-semak, tapi saya tidak tahu jenis narkoba apa yang mereka gunakan. Kira-kira udah berapa lama ya? Untuk laporan-laporannya sudah sekitar 1 tahun, dan saya mengikutinya selama 3 bulan. Dan Ibu kan tahu cara Ibu. Apa Ibu bawa anak Ibu? Anaknya tidak saya bawa sih. Baiklah. Nanti besok saja ya Bu ya, suruh anak Ibu sendiri atau ada orang lain saudara? Berdua sih. Anak Ibu dua-duanya? Iya. Yang pecandu narkoba ya? Sebelum itu isi biodata anak Ibu dulu ya Bu ya? Baik sih. Bu ya. Ismail umur 17 tahun dan Deva umur 15 tahun ya Bu? Iya. Nanti besok sekitar jam 9-an aja Bu ya, Ibu bawa anak Ibu ke sini ya Bu ya? Ketemu di ruangan yang lagi ya Bu? Iya ya, nanti ke sini lagi ya Bu ya? Baik sih. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Misi dok. Ya, masuk. Di sini saya ingin menyampaikan Dok, ada pasien baru bernama Ismail, berumur 17 tahun, dan Deva berumur 15 tahun. Dia kakak beradik Dok. Untuk kasusnya, Kasusnya narkoba. oke, sebentar saya cek ya. Pasiennya 2 orang ya. Berarti si Ismail dan si Deva. Untuk Ismail 17 tahun dan si Deva 15 tahun. Iya Dok. Dia besok jam 9 akan datang kemari untuk konsultasi pada dokter. Apakah dokter bisa? Sebentar ya, saya lihat jadwal. Jam 9 Iya. besok. Iya. Bisa. Oh, baik, Dok. Oke, untuk pasiennya nanti kamu. Saya akan bawa ke sini ya Dok. Oke, siap. Makasih Dok. Sama. Permisi sus. Iya, silakan masuk. Dengan izin kemarin ya Bu ya? Iya sus, atas nama pasien Deva dan Ismail. Baik Bu, jadi kemarin kami sudah konfirmasikan kepada Dokter Fauzi. Jadi kita belum tahu jenis narkoba apa yang dipakai Ismail dan Deva. Jadi sebelum masuk ke ruangan konsultasi, kita melakukan pemeriksaan urin dulu ya Bu. Nanti akan diarahkan oleh perawat Ayu. Jadi Bu, jadi saya anak Ibu Ismail dan Deva. Ismail dan Deva. Baik Bu, jadi hasilnya sudah keluar. Nah Ibu silakan bawa anak Ibu ke ruang dokter, nanti akan ditemani oleh perawat Ayu. Terus mari Bu ikut saya. Permisi. Ya, masuk. Permisi Dok. Ini atas nama pasien Ismail dan Deva kemarin yang sudah saya berbincangkan oleh pada dokter. Ya. Ingin berkonsultasi pada dokter ya. Ini hasilnya. Suruh pasiennya masuk. Pasien atas nama Deva dan Ismail, silakan masuk. Sebelumnya
apakah benar dengan Abang Ismail dengan usia 17 tahun Iya benar. dan Kakak Deva 15 tahun? Kalian berdua saudara ya? Iya. Oke, sebelumnya di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian berdua. Apakah kalian bersedia untuk menjawabnya? Iya. Iya. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama tuh saya akan menanyakan sejak kapan menggunakan narkoba dari saudara Bang Ismail? Kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Iya. Untuk Kakak Deva? Kurang lebih setengah tahun gitu. Setengah tahun ya. Sebelumnya Kakak Deva mendapatkan narkoba itu dari mana ya? Dari abang saya. Dari abang. Kalau Bang Ismail dapatnya dari mana? Awalnya itu saya ikut-ikutan sama teman. Pertama itu belajarnya itu cuma ngelem. Terus tidak lama tuh saya ditawarin sabu-sabu sama saya, dan saya cobain lah sampai sekarang. Oke. Apakah kalian tahu narkoba apa yang kalian konsumsi? Kalau yang pertama itu katanya itu saya gunakan itu lem, dan yang kedua itu kata kawan saya itu kalau itu tuh sabu-sabu. Sabu-sabu ya. Iya. Sebelumnya kalian berdua nih sudah tahu apakah efek samping dari yang kalian gunakan tersebut? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke, baik Ibu. Di sini hasilnya sudah keluar. Saudara Ismail dan saudara Kak Deva benar-benar menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Sebelumnya apakah kalian di sini tahu itu sabu-sabu apa? Tidak. Tidak tahu ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Untuk narkoba itu banyak jenisnya ya Bu. Ada seperti sabu-sabu, ada ganja dan lain-lain. Dan untuk yang dipakai oleh narkotika Bang Ismail dan Kak Deva ini itu jenis sabu-sabu, yaitu narkoba yang berbentuk seperti pecahan kaca atau batu putih kebiruan menkilat. Sebelumnya apakah Ibu pernah melihat di kamar mereka bentuknya seperti itu? Ada. Pernah ya? Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit resiko penggunaan sabu-sabu. Yang pertama itu ketergantungan. Jika saudara Bang Ismail dan Kak Deva mengkonsumsi sabu-sabu, dia akan merasa ketergantungan. Jika tidak menggunakan sabu-sabu, mereka akan merasa lelah, capek, seperti orang linglung gitu. Oke, lanjut. Oke, untuk yang keduanya itu masalah jantung dan stroke ya Ibu. Jika anak Ibu menggunakan narkoba jenis sabu, itu bisa sangat mudah terkena serangan jantung dan stroke. Oke, untuk yang terakhir itu penggunaan narkoba juga bisa memicu terjadinya terkena HIV. Seperti penggunaan sabu-sabu itu kan menggunakan jarum suntik. Jika jarum suntiknya dipakai secara bergantian, itu bisa terkena HIV/AIDS. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Ada Dok, jadi begini. Bagaimana ya cara supaya mereka berhenti untuk menggunakan narkoba? Untuk saudara Kak Deva dan saudara Ismail bisa kita lakukan rehabilitasi. Itu mempunyai tempat tersendiri, tempat khusus untuk pengobatan narkoba. Apakah Ibu mengerti? Nanti Dok. Untuk tempatnya akan saya informasikan lebih lanjut ya Ibu. Untuk Abang Ismail dan Kak Deva ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke Ibu, sebelumnya saya akan memberikan sedikit lagi saran kepada Ibu. Saran saya, Ibu lebih perhatikan anaknya, karena anak seperti Abang Ismail dan Kak Deva ini membutuhkan perhatian yang lebih banyak lagi ya Ibu. Iya, Oke. Dok. Terima kasih Dok ya. Ya, Kalau gitu sama-sama. kami pamit dulu. Terus terima kasih. Oh, Makasih iya. ya. Hati-hati di jalan. Iya. Sekian video yang kami buat. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.